seorang suami dilatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Ya. Inilah kuncinya. Seorang suami, peran kita harus tahu bahwa seorang suami adalah qawwam, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemelihara, ya, sebagai seorang pengayom. Itu pertama, itu harus dipahami. Kepada siapa? Kepada istrinya. Ya kalau emang harus tinggal sama orang tua, itu berarti orang tuanya juga harus bijaksana. Lah ya, harus bijaksana Itu tuh. kayak anak kecil betul. kan dituntun terus, kapan dia bisa jalan? Kapan ya kan? Dia Iya benar. cuculan ngatik dia itu coba jalan. Cuculan ngatik dhewe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tetangga ya. Ini terinspirasi oleh Mas Daniel punya channel itu ya, Daniel MC itu ya. Jumpa lagi dengan tetangga. Ini kita perkenalkan tetangga saya. Gitu. Jadi tetangga harus saling kenal. Ya, seperti biasa, ini adalah tetangga saya yang sangat luar biasa, sudah banyak mengisi di podcast ini ya. Kita sambut Ustadz Raufik Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan Ustadz di sini? Oh, enggak ya, ya. Alhamdulillah. Dakwah itu nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan, Ya. karena ini sifatnya apa ya, menularkan ilmu ya, apa bahasanya itu? Ya, menginspirasi Menginspirasi memberikan netizen, kemanfaatan. pemirsa, bagi sesama seperti itu ya. Ya. Masih tetap spesialis rumah tangga. Ya, rumah tangga. Jadi gini Ustadz, dalam berumah tangga tentu ada istri, ada suami, ada anak nantinya Ya. seperti itu. Nah, kadang-kadang ini peran suami kan masih ganda ya, artinya itu selain tanggung jawab kepada anak istrinya, masih ada tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Nah, itu seperti apa menjalaninya ini menurut Ustadz Raufik ini? Baik, terima kasih alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini podcast yang sebenarnya asik, seru, dan kita harus ikut, harus kita dengarkan ya. Iya. Karena kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Terutama dengan kehidupan rumah tangga. Benar. Rumah tangga itu adalah sesuatu pilar daripada sebuah negara. Betul. Kalau betul. seandainya pengen negaranya kuat, maka dibangun pertama dari rumah tangganya. Nah, ketika Betul. rumah tangga Indonesia ini semakin kuat, ya, semakin kokoh, semakin memiliki visi yang jelas, maka negaranya akan semakin kuat. Nah, negara Iya, akan pemerintahan terkecil ini. Nah, tuh pemerintahan terkecil ya. ini. Nah, ini harus benar-benar Harus diilmui. diilmui, Nah, harus diilmui. Baik, tadi menarik sekali yang disampaikan bahwa kadang-kadang seorang suami harus tahu perannya Perannya dia sebagai suami, kapan dia berperan sebagai suami, juga kapan boleh jadi dia berperan sebagai anak dari orang tua. Betul. Nah, ketika sudah menikah, maka biasanya seorang anak tadi itu ya, yaitu kan Anak laki-laki terutama anak laki-laki akan bagaimana peran saya kepada ibu saya, bagaimana kepada ayah saya, ya kan, bagaimana menseimbangkan tawazun, bagaimana dengan istri ya, dengan ibu biasanya gitu ya. Nah, kalau kita mau awali dari satu pendapat dasar landasan yang Allah berikan dalam surat An-Nisa ayat 34, itu yang Allah sampaikan adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatu hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jelas sekali Allah sampaikan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijal itu adalah qawwam, pemimpin bagi perempuan. Itu yang harus dipegang. Seorang suami itu adalah qawwam, pemimpin. sebagai pemimpin. Nah, maka kalau bicara rijal itu juga nanti kita bisa lihat rijal itu sesuatu yang bisa digunakan untuk sandaran. Jadi ya kaki inilah. Jadi sebenarnya sebagai sandaran iya, ya. jadi bagaimana tubuh kalau nggak ada kaki kan? Iya. Nah, maka Tumpuan gitu ya. Jadi ar-rijalu qawwam. Qawwam itu berarti pemimpin, pemelihara, juga nanti dia juga pelindung, nah, pengayom, macam nah, kayak pertama-tama gitu. adalah yang dipahami seorang suami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertama-tama itu seorang suami harus betul-betul ngeh bahwa dia adalah seorang qawwam, sebagai seorang pemimpin. Harus dipahami itu. Harus dipahami itu. Betul. Jangan sampai terbalik. Jadi harus dipahami. Betul. Jadi kalau Karena itu hubungannya dengan kebijakan nanti. kebijakan Kebijakan
istilahnya dari sekian saran itu seorang suami harus mengambil kebijakan, pengambil keputusan. Pengambil keputusan. Gitu. Di sini pentingnya kan di sini. Pentingnya di situ. Jangan sampai justru kebalik, istri pengambil keputusan. Nah, karena memang nanti nyalakan istri. Iya gitu kan ya. Jadi artinya adalah suamilah sebagai qawwam, pemimpin. Betul. Nah, ini berbicara tentang pemimpin, maka seorang terkadang ada sebuah permasalahan ketika seorang istrinya tampak seperti lebih paham ya. Mungkin lebih kaya. Lebih kaya, boleh. Ini biasanya seorang suami ya, itu akan mendapati satu ujian. Iya. Kita lihat Rasulullah Muhammad ketika dinikahi menikah dengan Khadijah usia 25, Khadijah 40 tahun. Iya. Bagaimana keadaan seorang bos menikahi karyawan? Iya. Maka ketika itu kaya raya, kaya raya kan ya. Disebut sebagai Ratu Quraisy. Ya. Maka di sini Rasul Muhammad itu tetap memperlakukan sebagai pemimpin. Maka Khadijah memberikan seluruh hartanya, itu pengelolaan bisnisnya itu kepada Rasul Muhammad. Nah, disinilah betapa wanita soleha tadi itu langsung mengetahui, oh ternyata ini sudah jadi seorang pemimpin. Nah sudah, maka di sini seorang istri akan menyerahkan segala keputusannya kepada suami. Nah, seorang suami harus bisa, bijaksana dan bisa dikatakan harus ada yang dikatakan istilahnya itu lebih tinggi, fadlallahu ba'dhum ala ba'din. Jadi ada sebuah keutamaan, ada sebuah biasanya derajatnya lebih tinggi dalam konteks suami istri di sini ya. Tetap dalam hal ini tetap ada namanya qawamah. Nah, ketika qawamahnya seorang laki-laki terkoyak, maka terjadilah sebuah keributan karena pengambil keputusannya bimbang mungkin. Bimbang istilah? Ya bimbang tadi itu lah ya. Bimbang itu karena udah bimbang, ragu-ragu sehingga munculnya istri. Betul. Jangan sampai muncul dalam satu rumah tangga bahwa terserah mama. Nah, ini kan akhirnya jadinya. Betul. Jadi ya ayahnya inilah, papanya inilah yang mengambil keputusan. Nah, begitu. Saran boleh dari manapun. Dari mertua, dari orang tua, dari istri, mungkin dari anak yang sudah besar, tapi keputusan tetap di kepala rumah tangga istilahnya. Jadi gitu kan. Itu yang pertama, peran seorang suami itu harus betul-betul nancep sebagai seorang qawwam, pelindung. Pelindung istri gitu kan ya. Namun ada beberapa kejadian yang boleh jadi kita lihat seorang Zaid bin Haris dengan Zainab binti Jahsy itu dua orang soleh, tapi ternyata soleh aja nggak cukup Pak nih. Kadang soleh sama-sama, ini wanita mulia, cantik. Zaid itu juga anak angkat Nabi, ya sangat luar biasa, soleh. Tapi tidak cukup ternyata butuh yang tadi saya katakan dua kafa'ah, yaitu kesetaraan. Nah, kadang-kadang ketika sudah seorang istri tinggi hati, seorang suami itu malah dijatuhkan qawwamnya, maka muncul sebuah percekcokan. Nah, kalau seorang suami tidak berperan sebagai qawwam, itu biasanya mesti semacam rendah diri. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Rendah hati boleh. Rendah rendah diri. Nah, itu di depan istri. Gitu kan, ya. Pasti seorang suami akan ngerasa ketika direndahkan dirinya, pasti dia akan berontak. Nah, karena fitrahnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, itu qawwamah. Benar. Nah, terus betul-betul seluruh keputusan disampaikan kepada suami. Biasanya problemnya itu manakala seorang suami istri pengantin baru mungkin belum mempunyai rumah sendiri, akhirnya ikut mertua. Perumahan mertua indah. Perumahan mertua indah. Kebetulan yang ikut mertua ini yang perempuan. Jadi di sini peran suami kan benar-benar dibuktikan ya, bahwa dia sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, peran suaminya di sini benar-benar diasah karena dalam suatu lingkup yang sama, di situ ada istri, di situ ada orang tua. Nah, dari situ kan sama-sama tanggung jawabnya. Jadi kira-kira kan ada sebuah persoalan tuh kan, mana yang perlu didulukan, mana yang dinomor dua kan, atau gimana istilahnya seperti itu kalau ada sebuah problematika itu. Jadi gini Pak Oni, jadi seorang suami bagaimana dia bersikap kepada seorang istri tentu semuanya proporsional ya.
Proporsional itu tadi adil dari itu proporsional gitu kan ya. Ketika seorang suami ya terus kemudian bermasalah di kewamahnya, maka pasti mertua akan tahu, wah nggak bisa mendidik, itu akan ikut campur. Nah, coba kita lihat satu kisah di mana seorang Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah ketika sudah menikah kemudian dengan istrinya sudah sekian tahun, dia begitu getol beribadah kepada Allah sampai dia bisa dikatakan lupa bagaimana dia sampai ke tidurnya gitu kan ya. Maka kemudian Amr bin As datang kepada rumah itu, kemudian ternyata yang ketemu dengan seorang mantunya. Aku sudah menikahkan kamu dengan anakku, bagaimana putraku? Dia mengatakan, oh dia baik, dia solih, namun dia tidak mau datang ke tempat tidurnya. Nah, lihatlah seorang wanita solihah ketika memiliki masalah, dia tetap menyembunyikan masalah. Tapi seorang Amr bin As tahu ini anak ini ada lagi masalah ini. Nah, ketika seperti ini maka boleh ketika sudah ini seorang mertua turun tangan. Iya. Artinya orang tua turun tangan. Kamu bagaimana istrimu gitu kan ya. Betul, sampai istrimu tidak karena mengutamakan ada haknya. Betul. Haknya Allah ada, haknya istri juga ada. Nah, ketika sudah sesuatu yang sholat qiyamul lail yang dikatakan sunnah, terus meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu bagaimana memperhatikan istri, ini sudah salah. Salah gitu kan ya. Nah, maka di sini kita harus tahu. Ya. Namun kadang juga ada problematika terkadang memilih istri atau memilih orang tua. Nah, ini kadang-kadang ada problem begini kan gitu. Iya. Maka dibutuhkan satu analisa yang dalam dari masalah itu sebenarnya gimana sih? Karena sebuah keputusan nanti bisa menyakiti salah satu gitu kan ya. Salah satu kan gitu. Nah, itu bagaimana caranya si suami ini bijak gitu. Ketika masalah gini Pak Oni, ketika masalah itu adalah kita tentu tidak boleh menyakiti seorang orang tua. Betul. Tentu itu sudah jelas. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah ya orang tuamu fid dunya ma'rufa, di dunia dengan sangat ma'ruf. Nah, maka ketika hari ini bagaimana seorang tua kita nggak pengen, kadang-kadang seorang suami dihadapkan dua hal. Kamu pilih aku atau pilih ini. Nah, itu kan gitu deh. Nah, ketika dalam hal ini kita bicara benar itu menegakkan yang benar, tentu disampaikan dengan ma'ruf. Maaf, ketika ngelihat seorang orang tuanya mungkin ada sisi ini adalah salah, ya kita harus ngomong tapi dengan cara yang ma'ruf. Betul. Ketika orang tua mengatakan kamu tuh jangan mengutamakan istri kamu gitu kan ya. Misalkan begitu kan ya. Nah, saran itu kita ambil kita dengarkan, jangan kita bantah ya. Kemudian perlahan-lahan kita memahamkan. Nah, seorang suami itu adalah qawwam bagi nisa, bagi perempuan. Maka seorang istri harus taat sama suami. Nah, ketika dalam hal ini masalah ini ternyata adalah, saya yakin nurani akan bisa melihat ini kebijakan yang mana. Cuma satu maksudnya, ketika sudah masalah itu dibumbui dengan hal duniawi, maka yang muncul adalah dzulumatin fi qalbi. Apa itu? Gelap hati. Nah, kalau sudah gelap hati, kalau sudah dunia, ini urusnya dunia. Mungkin. Nah, kalau sudah situ, ini boleh jadi di antara salah satu ini yang gelap hati yang mana? Nah, itu betul sekali. Nah, karena dunia dzulumati fil qalbi. Betul. Karena rumah tangga itu kan ibadah paling panjang ini. Disitulah duniawi harus benar-benar dunia itu dipermainkan. Dunia itu permainan. Makanya itu permainan. Permainan. Harus jangan mau dipermainkan. Kayak kita kalau main game kan, itu kan permainan. Tapi kalau sudah ngabisin waktu itu sudah dipermainkan oleh dunia. Makanya itu. Memang seorang suami itu, seorang laki-laki, seorang suami itu kan luar biasa beratnya. Karena dia akan menanggung dosa-dosa istrinya, dosa anak perempuannya mungkin semuanya seperti itu. Nah, ini kan diperlukan, artinya ilmu juga tadi ya, tadi dibilang nggak sekedar jadi itu gitu kan. Jadi yang namanya masalah kita pertama analisa dulu. Analisa dulu dengan dalam, dengan bijaksana, dengan utuh, dengan dengan komprehensif utuh ya. Kemudian kita tabayun. Jadi nggak cukup hanya analisa, kita tabayun dulu, jadi masalahnya seperti ini gitu kan ya. Jadi
mengamalkan dalilnya itu ndak saklek nggak saklek gitu kan. Aku tetap saya kudu nurut mbek wong tuaku gitu kan, ndak seperti itu istilahnya. Ya, semuanya harus dianalisa dulu sebelum ditabayun dulu. Ketika mentok, maka yas'alunaka, bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikri. Oh, tanya sama ulamanya, sama mungkin kerabatnya boleh. Gimana ya gitu. Iya. Karena bisa jadi apa yang kita pandang baik ternyata bagi orang lain tidak baik. Tidak baik. Kan, ya. Maka di sini butuh analisa yang dalam. Betul. Tapi ya jangan lama-lama. Kadang kalau laki-laki lama itu kadang itu kelamaan gitu kan ya. Iya. Tentunya kita harus itu namanya diuji, diasah. Betul. Kewamahnya diasah. Betul. Gitu. Jadi timingnya juga harus tepat. Harus tepat. Jadi iya, biar terlihat kita bijaksana itu juga enggak boleh telat istilahnya. Ya, kalau telat nanti malah tambah gakar-garuan. Kita helmi di panoran itu Kak. Namun begini Pak Oni, kepada orang tua, wahfi jana hakalahuma. Jadi kepada orang tua tetap rendahkanlah dirimu. Ya. Nah, itu harus tetap tawadhu. Betul. Ya, itu jadi gini Pak Rafiq. Memang bagaimanapun juga orang tua atau mertua ya kan, enggak mungkin enggak ikut campur istilahnya ya. Dalam artian kalau terjadi kepada menantu kita, terjadi kepada anak kita sebuah masalah, mertua atau orang tua ndak mungkin tutup mata, artinya pasti sedikit banyak membantu, ya kan, saran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kadang-kadang si anak atau si menantu mungkin ada sedikit kesalahpahaman bahwa itu sebuah ikut campur yang berlebihan. Iya, memang susah. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu ikut campur berlebihan memang bahaya juga. Bahaya. Jadi kadang-kadang seorang suami dilatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Ya. Inilah kuncinya. Ya. Kuncinya sendiri itu. Jangan kemana-mana. Gitu ya, kan. Kuncinya ada di sini. Iya, ada di sini. Sehingga nanti dia tampak. Boleh diulangi. Seorang suami harus bisa menyelesaikan masalahnya dulu sendiri. Betul. Seorang suami. Suami. Karena dia akan disitulah tampak kepemimpinannya, ya, kewamahnya, kemudian juga dia tampaklah istilahnya kelaki-lakiannya bagaimana menangani masalah, gitu kan. Sehingga nanti di sinilah karena namanya manusia ya, itu adalah semua adalah mas'ul itu adalah penanggung jawab. Ar-ru'yati akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, betul. Nah, itu adalah seorang laki-laki akan diminta bertanggung jawab terhadap istrinya. Makanya kalau kita bicara tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini berarti kan dirinya menyelamatkan keluarganya, berarti dia bertanggung jawab terhadap keluarganya tuh istri dan anak-anaknya. Nah, itu kan. Seperti itu kalau bicara tentang seorang suami. Betul, seperti itu. Ya. Itu kan kaitannya gini ya, kadang-kadang yang tadi itu seorang suami dia akan tidak terlihat sebagai seorang pemimpin manakala dia masih ikut orang tuanya, karena di situ dikit-dikit masih minta petunjuk ke orang tuanya, dikit-dikit akhirnya bisa boleh dikatakan si istri ini, loh aku ini nikah tuh sama kamu, istilah menurut saya macam kayak gitu kan, ada kayak gitu kadang-kadang begitu ya. Jadi aku ini nikah sama kamu ya kan, ya apa yang menurut kamu bagus bagi kita ya jalani. Nah, kadang-kadang keputusan dari orang tuanya nggak cocok lah dengan istrinya tadi itu, jadi cocoknya sama yang suami. Menyikapi gitu kan gini Bang. Jadi terkadang itu ada ujian tersendiri ketika kita berada di dalam satu tempat ada orang tua ya atau mertua. Iya. Ketika kita mencoba mau melatih diri, ya terkadang kita harus mencoba untuk keluar dari situ. Artinya atau kadang-kadang kita mencoba bagaimana mungkin nggak kita itu melatih diri kita bersama keluarga, hidup bersama gitu kan ya. Tanpa bagaimana orang tua saran, tapi sebenarnya boleh saran itu ada di ketika mendekati sebuah kebuntuan. Iya. Nah, contoh bukan rutinitas, ada tapi urgent. Sama-sama memahami. Seperti Amr bin As itu tahu ketika sudah begitu, ini sudah kondisi parah, masuklah macam kayak gitu. Kan, ya. Contoh lagi begini Pak Oni. Bukan tiap hari mengatur istilahnya. Ada lagi yang kalau kita bukan kebalik ya, ada rumah tangga contohnya. Abu Sofyan ini bersama Hindun binti Utbah ini memiliki masalah yang sebenarnya agak rumit ya. Abu Sofyan tuh kaya raya, tapi Hindun binti Utbah ini justru sama anaknya kelaparan gitu, istilahnya kekurangan gitu kan. Maka kemudian mengadulah kepada Nabi. Nah, ini sudah mentok. Ya Nabi, ini
suami saya ini orang yang sangat-sangat kaya tapi anak-anaknya dan kita ini kekurangan. Maka kemudian sarannya Nabi karena sangat kaya raya, maka di sini jelas satu perintahnya ya, harus berinfak ya, liyunfik du sa'atin min ayati. Liyunfik du sa'atin ya min sa'ati. Jadi berinfaklah sebagaimana pada saat waktunya, secukupnya. Maka kemudian Hindun ini kemudian diminta ambillah harta dari suamimu secukupnya. Ya, secukupnya. Iya. Cukup untukmu, cukup untuk anak kamu, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Coba betapa hebatnya Rasul ya. Karena memang sebenarnya kewajiban suami di sini merupakan menginfakkan, menafkahi yang kedua tadi ya. Selain kita harus tahu peran sebagai suami adalah seorang suami, yang kedua menafkahi. Iya. Nah, ketika sudah nafkah ini ternyata kadang-kadang tersendat bukan tersendat itu ya, istilahnya ada pelit bahasanya. Iya, itu kan ada semacam problem gitu ya, pailit atau apa. Itu diperbolehkan istri mengambil sampai seperti itu. Karena kalau seandainya kondisi kekurangan dan suaminya pelit, ya itu beda lagi. Jadi urusannya enggak sembarangan ya. Jelas kondisi suaminya pelit, kondisinya sudah banyak, tapi ternyata kemudian istri diterlantarkan, ini juga tidak boleh. Iya, seperti bil ma'ruf. Ya, bukan kisah ya, karena wong Jawa itu kan ya harus sandang pangan papat itu kan artinya kan. Jadi mencukupi sandang kan pakaiannya, pangan tuh makanannya, papan kan rumah itu ya, yang tempat tinggal macam gitu. Seorang suami kan harus seperti itu. Ya, itu idealnya haknya seorang istri. Itu di Islam sendiri kan sudah diatur itu. Ya, makannya suami ya istri makan, sandangnya dia pakaian ikut pakaian juga, gitu kan. Bahkan tidak boleh tampar di wajah, itu juga sama. Bahkan seorang suami tidak boleh yang namanya memukul di wajah atau sama itu mencelanya juga tidak boleh. Atau mungkin juga membiarkannya kecuali di luar. Itu kecuali di rumah. Jadi maksudnya ini hak yang harus dipenuhi seorang kewajiban seorang suami kepada istri. Jadi dia harus sandangnya. Biasanya kalau ada masalah pasti gitu. Iya. Nah itu mesti agak ada, ini gimana nih gitu kan ya. Maka istri ketika kerja itu hanyalah membantu suami. Ingat. Iya, membantu suami. Bukan sebuah kewajiban. Tentu dalam rumah tangga mungkin ada musyawarah. Begini. Nah, ketika di sini seorang suami juga dibantu istri ya bersyukur gitu kan ya. Berarti saling membantu. Nah, itulah di sini ya. Jadi take and give lah gitu sama-sama. Betul. Memang problematikanya itu pengalaman saya itu memang manakala belum punya rumah sendiri memang. Padahal mungkin enggak tahu nanti di Islam sendiri apakah ada dalilnya seperti itu, harus nikah itu harus rumah sendiri gitu. Tapi jadi kalau golek sing mapan. Golek sing pas-pasan. Pas pengen omahan duwe omah. Pas pengen duwe mobil itu ya. Ya artinya gini. Untuk sebuah syarat untuk bisa dikatakan pemimpin itu memang harus lepas dari orang tua memang. Bayang-bayang dari orang tua itu harus dilepaskan. Kalau memang itu niat nikahnya tadi membangun rumah tangga yang termasuk tadi bilang maksudnya bayang-bayang posesifnya ya. Maksudnya, artinya terbayang-bayang itu dia tidak punya pendirian. Mungkin itu kan menurut saya sih kurang bagus menurut saya. Sebuah rumah tangga ya kan masih terbayang-bayang dengan orang tuanya ya kan, sehingga dia untuk memberikan sebuah keputusan di keluarganya sendiri itu dia masih ngambang. Ini gimana ini? Sebenarnya gini Pak, jadi seandainya sama-sama memahami ya, orang tua memahami posisi anak. Tentu orang tuanya akan. Nah, itulah harusnya orang tua juga memahami bahwa kalau sudah nikah, punya istri, punya anak juga istilahnya kadar untuk perhatiannya berkurang. Coba saya kasih kisah sedikit tentang bagaimana Rasul menerapkan ini. Gimana? Jadi ada namanya Zainab, itu adalah anaknya Nabi bersama Abul As. Jadi ini juga suami istri ya. Tapi Zainab masuk Islam, Abul As nggak mau masuk Islam. Rasulullah biarkan. Jadi akhirnya dalam perjalanan kemudian Rasul Muhammad itu sangat bijaksana sekali gitu loh. Jadi jelas-jelas ini anaknya beriman ya. Tapi karena suaminya mengatakan tidak boleh diambil, juga diambil.
sampai suatu ketika Rasul sabar, kemudian Abul As ke dalam perang itu, kemudian dia jadi tawanan, kemudian barulah Rasulullah menyampaikan, kamu aku bebaskan, tapi anakku kembalikan. Jadi orang tua harus sabar ketika melihat masalah. Iya. Memberi kesempatan lah, memberi kesempatan kepada anaknya tadi dan menantu menyelesaikan masalahnya gitu kan ya. Karena mereka sudah saling berjanji untuk saling membina rumah tangga. Betul. Nah, di sini kan ya seorang tua ya harus tahu, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya maka kenal dengan rohnya. Makanya kenal diri gitu. Betul. Nah, itu. Makanya di sini peran orang tua tuh ya seperti ini tadi itu. Ya. Harus tahu diri gitu. Tahu diri. Emang ketika ada sudah itu kayak sudah tadi ya. Begitu tahu diri itu sudah berperan sebetulnya. Ya. Bukan berperan yang harus ngerecoki ya terus jangan sampai gini kita gitu. Ini mau menjadikan malah mantu itu malah bingung. Jadi kadang-kadang iya. Ya jadi dilema gitu kan. Kadang-kadang gitu. Oke, kalau bicara prinsip oke lah, tapi kalau bicara teknis coba mungkin dilenturkan sedikit lah. Nah, kalau yang prinsip mungkin contoh begini. Iya. Istrimu kok enggak umpamanya maaf ya, kok enggak melaksanakan syariat, umpamanya jilbaban dianggap sebuah ini ya. Iya. Nah, berarti itu sudah prinsip. Mungkin itu ada omongan sedikit. Iya, tapi kan juga harus kalau dia mengatakan, "Iya, Ma, nanti akan saya coba untuk memahamkan." Nah, itu sudah ada omongan itu prinsip. Ini saya ada cerita ini. Manakala seorang suami itu katakan mendapat hidayah ya atau hijrah dan sebagainya, itu begitu mendapatkan hal yang seperti itu kan semangatnya luar biasa. Saking semangatnya ngajak istrinya itu kan saklek. Kan saya kudu harus jilbaban loh ya, harus hijab kan. Nah, istrinya marah-marah gitu kan istilahnya kan. Nggak bisa menerima dengan seketika itu juga kan gitu kan. Lah artinya akhirnya apa? Dari saya sendiri merasa kok gak nurut ya bojoku dan lain sebagainya ya kan. Nah, dari situ pengalaman akhirnya introspeksilah diri ya kan, diri. Oleh ya wong saya tuh barusan aja gitu kan. Barusan saja. Kok wis merentah gitu. Ya kan. Ya kan gitu. Harusnya ini loh, awake dhewe dhisik gitu kan. Memberi contoh dulu kah gitu kan. Ibda binafsi. Memberi contoh dulu dan sebagainya. Akhirnya saya lakukan dan itu manjurnya sangat luar biasa. Misal yang dulunya sholat di rumah, sholat di masjid berjamaah. Itu sudah memberikan contoh kepada anak-anaknya kan gitu kan. Tanpa disuruh pun akhirnya mau. Ya, kita biasa berkata kasar, akhirnya kita berubah dengan lembut apa gitu. Sang istri akhirnya ngikuti tanpa kita suruh. Akhirnya juga menilai, oh suamiku kayaknya berubah nih. Nah gitu. Padahal akhirnya dia ikut berubah tanpa kita suruh, Lah ini loh yang ada, mohon maaf ini banyak yang belum memahami tentang hal ini. Gitu. Ada namanya hukum proses, Pak Oni. Nah, itulah. Contoh begini, saya ini masih kan dulu Rasulullah sudah contohkan, saya ini pengen masuk Islam gitu kan ya, tapi saya masih mencuri gitu kan ya, Mungkin juga kasih syarat, terus pokoknya kamu tidak bohong. Jadi sebenarnya bukan Rasulullah Muhammad itu membolehkan mencuri, bukan. Enggak. Tapi sebenarnya hukum proses gitu. Hukum prosesnya gitu. Kita juga akhirnya kena sendiri gitu. Iya, kita kena sendiri kan ya. Ya kan banyak begitu kan. Banyak. Ya kan sudah saya kasih kemarin. Makanya itu harus cerdik gitu loh. Cerdik. Bil ma'ruf. Makanya Rasulullah jangan katakan bil ma'ruf. Betul. Bil ma'ruf itu ya mengenali lah. Mengenali, betul. Gimana sih caranya mengenali orang ini karakternya kayak apa sih? Nah, caranya begini kan gitu ya. Pakai cara lisan nggak bisa, mungkin tulisan. Mungkin juga contoh, teladan gitu kan gitu. Yang memang nggak bisa kita suruh merubah seseorang saklek dan memang nggak bisa merubah orang kita ini. Nggak bisa. Allah sendiri juga nggak bisa merubah istilahnya. Yang bisa merubah kan dirinya sendiri. Ya, dirinya mau pulang. Namanya Allah itu Al-Hadi, yaitu sebagai pemberi hidayah. Supaya dirinya berubah itu kita kasih contoh-contoh semacam seperti itu. Kalau kita suruh, kita ingatkan mungkin ya, ingatkan itu baru bisa. Teladan itu memang pendidikan yang paling utama. Jadi nggak bisa ngomong kemana-mana kalau teladannya kurang, repot. Iya. Contoh begini Pak Oni. Sama dengan adab ya. Al-adabu qabla ilmu. Setinggi apapun orang itu soleh. Iya. Dan setinggi apapun ilmunya orang itu. Iya. Tapi ketika sudah adabnya rusak. Maka ilmu dan kesolehan itu runtuh. Turun, iya. Nah itu perlu dipahami. Iya. Jangan sampai kita itu
saya ini sudah suami yang soleh, itu sudah sombong. Repot wis. Ya kan saya ini aku lulusan pondok iki. Nah, ya. Sudah namanya takabur. Repot takabur. Aku nih S2 ini. Wah, kan susah kalau sudah tinggi itu memang itu. Iya, apalagi orang tua ikut-ikutan. Ini anakku juga S2 loh ini. Iya. Sedangkan ini kamu sendiri enggak S2. Ini saudara-saudara S2 semuanya lah. Itu kan kayak gitu kan kacau. Apalagi dibandingkan. Waduh, jeru. Kayak itu loh, kamu kayak itu. Sudah orang itu enggak sama. Itu sudah apa? Menghakimi itu. Iya, sudah menghakimi, membuli. Harusnya kamu tuh mantu ya, harus seperti ini loh. Ini mantu yang bagus. Harusnya kamu seperti anakku yang ini dan sebagainya. Ini jadi harus betul-betul susah ya ini memang gitu. Betul-betul ya ini memang nggak cukup kalau sudah tinggal serumah dengan orang tua atau mertua itu sama-sama problematikanya banyak. Iya, jadi sama-sama harus paham. Kalau orang tuanya nggak paham ya suami harus bisa ngambil keputusan. Betul. Secara psikologis dia harus menyelamatkan keluarganya. Betul. Gitu. Secara psikologis memang tidak sehat. Dan tidak sehat karena itu tadi kemunculan kepemimpinannya nggak bisa muncul gitu. Kepemimpinannya nggak bisa muncul. Ya kan? Nah, itu dilatih di situ ya. Nah, dari situ kan seorang suami kan harus cerdas. Ya. Aku nek koyo ngene ae gak iso maju rek keluargaku koyo ngene ya kan. Iya. Kadang aku pengen gak oleh mbek ibuku, sedangkan dari hati kecil sendiri pengen itu kan menyenangkan anak, menyenangkan istri. Ojo ngono duite eman-eman dan sebagainya gitulah. Lah kan berarti kuncinya kan ada di suami berarti. Di suami. Jadi di suami. Jadi ya memang sebaiknya kalau kita memang benar-benar ngelatih jiwa kepemimpinan ya kita mencoba untuk keluar dari situ. Iya, betul. Mencoba ya. Dan orang tua juga harus mendoakan. Iya, meridhoi lah. Iya, harus meridhoi. Enggak boleh gandoli. Nah, kalau bicara tentang kita mau melatih bagaimana dia bahtera ini keluarga. Iya. Ya tetap kepada ibu itu tetap harus itu kewajiban. Ya, seorang istri juga harus bisa bisa istilahnya itu. Dan kewajiban itu kan tidak ada jarak artinya. Mau jauh mau dekat kewajiban sama istilahnya kan. Jadi ya memang keutamaannya memuliakan takrim kepada orang tua itu luar biasa. Birrul walidaynya luar biasa. Tapi jangan sampai kita mengorbankan kewajiban. Dua-duanya kewajiban. Jadi yang namanya kewajiban tuh bisa ditinggalkan ya dengan kewajiban. Tapi gini jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan harus bisa mengamami ini konteksnya apa dulu masalahnya, dilokalisir dulu. Betul. Jangan dicampur aduk. Ini dicampur aduk antara seorang suami nanti bagaimana ketaatan kepada orang tua ini harus dipetakan dulu. Ini saya di sini. Bila perlu ngomong sama orang tuanya. Betul. Saya agak begini. Nggak boleh saklek memihak salah satu caranya. Loh, aku saiki wis sudah punya istri Bu saya gitu kan. Itu pun juga ngomongnya juga yang baik. Itu kan juga artinya sepihak kan itu. Sepihak membela istri gitu ya. Atau aku kan masih punya kewajiban kepada orang tua. Nah, ini kan juga sepihak artinya. Sepihak. Jadi memang harus diperlukan analisa tabayun tadi akhirnya menyimpulkan dengan bijak gitu. Itulah. Jadi bisa memilah kemudian bisa memilih. Iya, bisa memilah dan memilih. Sehingga dua-duanya menerima gitu kan. Gitu loh. Dan menerima. Dan itu diperlukan kecerdasan yang sangat luar biasa itu dari seorang suami itu. Iya. Ya kan? Nah, rata-rata yang sukses tuh suami pasti cerdas ya. Ini ada satu peringatan juga kepada seorang suami ya. Contohnya ini kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ini orang yang ahli ibadah dan kemudian ternyata seorang Salman Al-Farisi ngelihat istrinya Abu Darda itu datang ya. Dia pakai baju yang tidak layak pakai gitu. Jadi saya tambalan gitu kan. Terus kemudian ternyata bagaimana suamimu? Oh, suamiku ini orang yang ahli ibadah gitu kan. Tapi dia sudah nggak minat dengan dunia. Wah, ini udah tahu nih. Salman ini sebagai saudara yang dipersaudarakan Rasul ya. Itu kemudian ngerti ini ada masalah ini. Baru kemudian Salman besok harinya ke sana lagi siang. Abu Darda datang kemudian setelah itu memberikan suguhan makanan. Dia mengatakan silakan dimakan. Maka Salman mengatakan aku tidak akan makan sebelum kamu ikut makan. Sengaja memang beri pelajaran. Akhirnya tapi dia Abu Darda nggak tahu kalau dikasih pelajaran. Makan juga akhirnya. Akhirnya puas. Kan dia lagi dengan aku lagi puasa. Setelah itu ya aku nggak mau makan kalau kamu makan. Akhirnya karena puasa sunnah dibatalkan. Malam harinya juga sama. Malam harinya itu karena dia setiap hari itu sholat ya. Setiap hari itu dia sholat malam. Maka kemudian terjadi
apa ya, istilahnya itu sampai malam nggak mau sholat, aku nggak, jangan, tidur dulu. Sampai per 3 malam baru kemudian sholat, mereka sholat. Barulah kemudian disampaikan bahwa apa namanya, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, Allah pun juga punya hak gitu kan ya. Maka kemudian di sini Abu Darda menyampaikan kepada Nabi bahwa kemudian setelah itulah terjadilah disampaikan, mengatakan Nabi, Salman benar. Jadi kadang-kadang mengutamakan hablum minallah ya, terus lupa dengan tugasnya sebagai seorang suami, lupa tugasnya sebagai dirinya itu kan juga butuh, ada haknya. Betul. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita harus seimbang gitu. Nah, bijaksana tadi itu. Itu benar-benar diperlukan gitu. Jadi semua bisa berjalan dengan semestinya gitu. Jadi memang seorang suami memang harus punya bekal. Punya bekal. Dan satu yang kalau memang bisa dikatakan untuk mempercepat keilmuannya, mempercepat itu memang harus pisah dari orang tua memang. Harus punya rumah sendiri, mengasah lah ya. Artinya itu mempercepat kan artinya gitu kan. Mempercepat kedewasaannya, mempercepat keilmuannya tentang rumah tangganya, harus pisah dari orang tua. Selama belum punya ilmunya, berkecemuk untuk tinggal gitu begitu, ya lebih baik memang bisa. Nah, kalau itulah. Sudah siap ilmunya mau. Betul. Semuanya karena ilmunya ya bisa. Sebetulnya dibandingkan kita rumah sendiri dengan ikut mertua, itu harus bener-bener yang ikut mertua ini yang perlu ilmu tinggi. Beneran loh. Iya. Ilmu tinggi, karena kalau kita punya rumah sendiri, problematikanya ada di kita. Iya. Kita, keluarga kita sendiri problematikanya. Makan. Tapi kalau kita ikut mertua, problematikanya itu ada 2. Kita sama yang ditempati itu. Jadi ilmunya kan harus double. Harus double. Jadi orang cerdas harusnya memang harus rumah sendiri, harus memisahkan. Ya semuanya orang cerdas itu ya bisa memilah kemudian memilih. Iya itu. Nah, ya kan ya. Itu. Jadi ada namanya maskanul wasian, rumah yang lapang. Itu bukan ukuran meter Pak Oni, tapi ukuran di sini loh. Betul. Maskanul wasian itu rumah yang lapang, bukan ukuran meter berapa, tapi ada dalam hati. Nah, misal ya, kita begitu nikah terusan ngontrak gitu. Alhamdulillah lah ini 4x6 gitu ya. Sudah ndak ikut bapak ibu gitu ya. Itu kan lapang gitu kan. Lapang. Suami pengen pulang, istri pengen pulang, anak pengen pulang, itu luar biasa. Itu 100% real dalam berumah tangga itu ya. Karena semua kebijakan ya dari suami dan istri yang membantu istilahnya seperti itu. Ya kalau emang harus tinggal sama orang tua, itu berarti orang tuanya juga harus bijaksana. Lah ya, harus bijaksana. Anaknya juga harus bijaksana. Si suami sendiri juga ilmunya harus tinggi itu. Iya. Ilmu sabarnya juga harus kenceng itu. Sama-sama sabar itu. Iya, karena langsung berhadapan pada 2 orang yang harus dilindungi, ya kan. Berhadapan langsung dengan 2 kewajiban artinya. Nah, di situ artinya masing-masing sama-sama kewajiban. Jadi mana yang didahulukan, nggak bisa mungkin sama-sama dijalankan. Pasti dua-duanya dia nggak tega. Ada harus didulukan salah satu, nggak mungkin dua-duanya didulukan. Disitulah perlu analisa dan kebijakan yang sangat luar biasa. Manajemen konflik, manajemen kolbu juga itu perlu. Itu kan. Ya kalau emang sudah siap ilmunya ya monggo, tapi kalau emang belum siap ya harus bagaimana menyelamatkan bahtera rumah tangga. Iya, intinya kan seperti itu. Iya. Karena dalam rumah tangga sendiri itu juga ibadah yang sangat luar biasa. Iya, sangat panjang itu ibadahnya itu. Umpama kita hitung nilainya gitu kan sangat nanti luar biasa. Nanti ngecewain satu dosa, satunya pahala, satunya dosa. Ini repot ya, ada PPO ya bahasannya. Iya. Tapi insya Allah dengan orang tua yang bijaksana, orang tua yang paham, harusnya letaknya juga harus di orang tua ini tadi ya, memahami bahwa anaknya sudah menikah. Posisinya bagaimana? Itu akan tidak ada problem sebetulnya. Tidak ada problem. Tadi memang disupport lah, namanya orang tua harus mensupport anaknya lah gitu kan. Wis le kon saiki wis nikah ndek bojo, wis kono golek ning omah dhewe. Wis tak dongakno kowe engko rezekimu lancar. Semacam gitu. Ya. Jangan digandoli. Wis ning kene ae, manggon kene ae seperti gini, engko nek ana apa-apa ngene. Lah dari situ akhirnya terlihat enak memang.
Ya akhirnya kedewasaannya nggak terasa, nggak terlatih. nggak terlatih. Tapi kalau seandainya dia sudah harus keluarga sendiri rumah itu biasanya lebih dewasa menghadapi lebih bijaksana nantinya, dan dia akan lebih cerdas nanti dalam memilah dan memilih tadi itu. Nah, itu pasti saya. udah. Obrolannya sangat luar biasa ini. Luar biasa. Jadi emang apa ya Pak Oni ya? Ini bicara apa ya tentang bijaksana itu memang lebih kepada seorang laki-laki. Lebih kepada seorang laki-laki, karena pasti seorang laki-laki itu akan dihadapkan dengan kelembutan seorang wanita. Baik itu istrinya atau mungkin juga ibunya. Kita harus bisa mengambil satu sikap yang pas. Jangan melukai ibu, jangan melukai istri, kan itu repot istri, Di tengah-tengah ada anak dilema kan gitu. Gimana ya kan? Maka kadang-kadang seorang laki-laki juga harus ngomong suatu saat ngomong sama ibunya, Bu gimana ya gini supaya kepada istrinya gitu kan ya. Nah, makanya yang lebih tepat itu seorang ibu ketika sudah kondisinya sudah artinya darurat gitu artinya kan, memang benar-benar butuh pertolongan itu nggak boleh sedikit nggak sedikit ini gitu kan kapan gede nih gitu. Kan kayak anak kecil kan dituntun terus kapan dia bisa jalan ya kan dia benar cuculan ngatik dia itu pelajaran cuculan ngatik dewe cuculan ngatik dewe benar ya biar dia bisa berdiri sendiri, biar ada peningkatan kan, gitu, biar ada peningkatan. Lain terus dilus-lus, lele ojo ngadeg le nek tiba le ngono. Akhirnya gak iso ngadeg kan itu kan. Seperti itulah. Iya betul ya. Bener ya itu. Kan ilustrasi kan ya. Ilustrasinya kayak gitu. Filosofinya orang tua tuh memahamkan cucu ngadeg supaya belajar, biar dia belajar. Iya. Tapi kadang-kadang nggak usah nggak tegas, nggak apa-apa biar aja dia belajar mengalami masalah. Betul. Itulah kadang orang tua sendiri juga harus punya wawasan, punya ilmu seperti itu kan. Karena itu sih rasa sayang yang berlebihan ya kan. Sesuatu yang berlebihan kan tidak boleh juga. Artinya seperti itu. Jadi memang harus ada bukan tega ya, apa tadi itu? Meridhoi lah artinya, meridhoi lah. Kalau kembali kepada teori prinsip cinta, tidak boleh melebihi Allah, Rasul dan jihad. Nah, itulah. Ketika orang tua mencintai anak yang melebihi Allah, wah susah. Ini aku mau pengadeg gak oleh mau. Saking cintanya sama anak ya kan, anak mau berdiri, pasti orang tua tahu ini pasti jatuh ini kan. Enggak boleh, kasihan saking cintanya gitu. Padahal dia dengan berusaha tadi dibiarkan, akhirnya dia meskipun jatuh berdiri akhirnya besok bisa berdiri, bisa berjalan. Bagaimana dia berjalan masih di nggak boleh terus. Ini contoh ya, contoh. Ini filosofinya luar biasa loh ini. Oke, Ustaz Taufik. Ini bisa disimpulkan. Ini nanti kalau soalnya asik begini disimpulkan melebar. Ini udah bagus ini, udah bagus. Udah fokus ya kan peran seorang suami seperti itu, hubungan antara istri sama istrinya sama ibunya macam kayak itu udah sangat luar biasa. Mungkin bisa diringkas disimpulkan gimana ini? Yang pertama, seorang suami, peran kita harus tahu bahwa seorang suami adalah qawwam, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemelihara ya, sebagai seorang pengayom. Itu pertama, itu harus dipahami. Kepada siapa? Kepada istrinya. Ya kan ya. Namun kemudian yang kedua, seorang suami jangan melupakan tugasnya, yaitu memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah batin lahir ya. Jangan sampai seorang istri dibiarkan dia soleh sendiri, istrinya malah tidak karuan. Nggak boleh juga. Seperti Nabi Nuh contohnya ya. Maaf, itu sebuah contoh yang harus kita juga bukan berarti menghakimi Nabi Nuh, tapi bagaimana kita mengambil contoh ya. Iya, memang sebetulnya kehidupan kita sekarang ini sudah dicontohkan oleh Allah kehidupan yang dulu-dulu sebetulnya. Gitu ya. Bagaimana kita ngambil hikmah dari situ. Ngambil hikmah, sebetulnya begitu. Enak sih sebetulnya hidup kita gini. Kalau kita bayangin hidup yang zaman dulu tuh sama kira susah loh. Susah karena apa? Contohnya masih bingung. Kalau sekarang ini ada tuntunan Al-Qur'an gitu. Ada contoh Nabi, sahabat Nabi. Ibarat kata kita beli HP ada tutorialnya. Nguripine ngene, kan macam kayak gitu kan. Gitu. Ada manual booknya sudah. Manual booknya ada. Nah, di sini jadi seorang suami juga tadi ya menafkahi, tapi di satu sisi seorang suami tetap harus bisa, yaitu waqfi janahakalahuma, tetap juga rendah hati kepada ibunya. Betul. Bijaksana. Terus kemudian juga bagaimana wasohibu ma fid dunya ma'rufah. Jadi mempergauli ibunya atau mempergauli orang tuanya di dunia dengan baik, maklum. Ya kita harus tahu. Nah, ini seorang suami kadang-kadang harus seperti itu. Jadi tapi tetap
untuk mengasah kewamahnya, ya, untuk mengasah kepemimpinannya. Perlu kemandirian. Perlu kemandirian, perlu belajar, Iya. agar tertatih jatuh bangkit lagi. Iya. Cuma satu kok jatuh tuh. Apa sikap kita? Mah bangkit lagi, bangkit lagi. Iya. Bagaimana kita sebagai seorang laki-laki ya, kalau Iya. seorang laki-laki, Semangat kelaki-lakiannya belajar. kan ditanya di situ, dilatih. Saya kalau memberikan anak saya naik manjat-manjat aja. Manjat. Mungkin kadang seorang ibu akan jangan deh. Tapi orang laki-laki harus melatih. Ayo Iya. manjat. Kenapa? Betul. Inilah yang namanya seorang laki-laki, kelaki-lakiannya harus benar-benar tampak ketika dia Betul. menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Laki-laki itu harus berani menghadapi masalah. Masalah. Nah, gitu kira-kira. Oke, mantap sekali ini Iya. Dr. Robek. Pasti ini para netizen terinspirasi ini. Apa? Cul-culan ngadik demo. Iya. Oke, para pemirsa, ini tadi perbincangan sangat luar biasa, ya kan? Pasti para pemirsa mendapat inspirasi ya bahwa kelaki-lakiannya akan muncul, ya kan? Dengan menonton perbincangan tadi itu akan timbul semangat bahwa seorang suami, seorang laki-laki itu harus memang terus belajar mandiri untuk mengasah jiwa kepemimpinannya tadi itu, iya, seperti itu. kepemimpinannya. Oke, saya rasa cukup Ustaz Rafiq ya. Siap. Nah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.